Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli hamidan wa nusalliyan wa nusalliman ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam video ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa tentang Bal'am bin Bawrah. Ia seorang ulama yang mulia dan hampir mendapatkan gelar sebagai nabi. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, ia berakhir dengan kemalangan dengan berubah menjadi seekor anjing. Bagaimana mungkin seorang ulama bisa berubah menjadi seekor anjing? Mari kita simak video ini hingga akhir agar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya. Ada seorang ulama yang sangat terkenal di dunia dan di akhirat, karena kisahnya pun diceritakan di dalam kitab suci Quran dan Taurat. Dalam halaman Alkitab, ia dikenal sebagai Bilyam bin Beor. Sedangkan para ulama tafsir Quran, ia dikenal sebagai Bal'am bin Bawrah atau Bawr. Sekalipun dalam kitab suci Quran tidak dengan gamblang menyebutkan namanya, akan tetapi ada satu ayat yang diyakini oleh banyak pakar tafsir yang ditujukan untuk Bal'am bin Bawrah yang akan disampaikan pada akhir video ini. Dikisahkan dari Ali bin Abi Thalha bahwasanya Bal'am bin Bawrah adalah orang dari Bani Kan'an yang tinggal di perkotaan tempat orang gagah perkasa yang akan diperangi oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Adapun versi yang lain bahwa Bal'am berasal dari kota Balqah atau yang sekarang kita mengenalnya menjadi sebuah provinsi di negara Yordania. Sekalipun ada perbedaan pandangan dari kalangan para ulama mengenai apakah Bal'am adalah seorang nabi, tetapi yang pastinya ia adalah seorang yang mempunyai gelar sebagai ulama dan ahli hikmah dari keturunan Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Sekalipun memiliki pandangan yang berbeda tentang gelar kenabian Bal'am, akan tetapi semuanya bersepakat bahwa keimanan dan karomahnya sangat menonjol. Bal'am bin Bawrah adalah seorang yang memiliki keturunan Nabi Lut bin Harun bin Azar. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Bal'am dikenal mempunyai pengetahuan tentang nama-nama Asmaul Husna atau Ismul Azam dan memiliki kemampuan bisa melihat malaikat. Saat berdoa, Bal'am bin Bawrah sering menggunakan Asmaul Husna yang maha agung sehingga doanya cepat dikabulkan. Keistimewaan inilah yang membuat Bal'am bin Bawrah dihormati di kalangan Bani Israel. Pada suatu hari, saat Nabiullah Musa alaihissalam berada di Suriah, saat meninggalkan Mesir, ada beberapa pengusaha dan tokoh masyarakat sempat merasa resah dengan kehadiran beliau bersama orang-orang soleh saat berada bersamanya. Seperti biasanya dalam situasi seperti itu, saat ada ancaman yang berasal dari pendatang, terutama yang membawa kebaikan, mereka yang merasa terganggu dengan kehadirannya akan memberikan resistensi dan perlawanan. Misi kenabian Nabiullah Musa alaihissalam tidak hanya terpaku pada pemurnian tauhid, akan tetapi juga selalu memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta hak asasi manusia yang seimbang. Ketika mereka mengetahui bahwa Bal'am adalah seorang ulama bagi mereka, mereka memutuskan untuk memintakan doa agar Nabiullah Musa alaihissalam dan para pengikutnya mendapatkan bencana. Dengan penuh kekhawatiran, mereka pun mendekati Bal'am bin Bawrah dan berkata, "Wahai Bal'am, sesungguhnya Musa bin Imran telah hadir di tengah-tengah penduduk Bani Israel. Kami pun sangat khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, sedangkan engkau mempunyai karomah dan kekuatan doa yang sangat makbul dan luar biasa. Segeralah berdoa kepada Allah agar Allah menimpakan mudarat dan malapetaka untuk mereka." Akan tetapi Bal'am menolak keinginan mereka itu dengan tegas, sebab ia tahu bahwa Nabiullah Musa alaihissalam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ia ingin bertentangan dengan beliau. Meskipun keadaannya seperti itu, tekanan dari orang-orang pun semakin berlanjut dan mereka mencoba untuk terus membujuknya dengan memberikan imbalan berupa kekayaan dan kekuasaan. Namun pada akhirnya, melalui istrinya, Bal'am menerima tawaran itu dan akhirnya iman Bal'am tidak dapat menolak godaan itu.
Balaam memacu kudanya dengan tujuan untuk menemui Nabiullah Musa alaihissalam. Akan tetapi di perjalanan tak semudah dari perkiraan. Kuda yang ditumpanginya sering terjatuh hingga Balaam sangat kesal dan sesekali memukul kuda itu. Akan tetapi kejadian yang tak terduga, karena tiba-tiba saja kuda itu bisa berbicara dan berkata, "Tuan hendak kemana? Apakah Tuan tidak melihat kalau ada malaikat yang mendorong aku hingga aku terjatuh?" Sekalipun ia mendengarkan kuda itu berbicara, Balaam tetap tidak peduli dan melanjutkan perjalanan menuju puncak bukit Khusban. Dan pada akhirnya sampailah ia di sana. Ia pun melihat Nabiullah Musa alaihissalam dan para pasukannya. Hingga Balaam pun memanjatkan doa mudarat kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan kaumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mulutnya keluh dan kaku. Namun sebaliknya, lidahnya justru mendoakan kebaikan untuk Nabiullah Musa alaihissalam dan mendoakan keburukan untuk kaumnya sendiri. Dan dari kejadian itu sangat jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan Balaam memberikan mudarat kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan Bani Israel. Dan ketika kaum dari Balaam mendengarkan doa yang terbalik itu, maka kaumnya langsung keberatan dan protes kepada Balaam. "Balaam, apa yang kau lakukan? Mengapa doamu malah terbalik? Anda mendoakan kebaikan untuk mereka, sedangkan Anda mendoakan keburukan untuk kami." Balaam pun menyampaikan bahwa, "Aku tidak mengetahui apa yang terjadi." Kejadian inilah yang membuat kaum dari Balaam mengecam dan mencela Balaam, karena apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka mengolok-olok dan menghujat Balaam yang sebelumnya mereka muliakan sebagai seorang ulama dan ahli hikmah. Sungguh Balaam mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur perkataan Balaam itu sendiri, sehingga ia pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada kaumnya. Ia pun menyampaikan bahwa keadaan ini sudah di luar dari kendalinya. Kemudian lidahnya pun secara tiba-tiba menjulur hingga memanjang sampai ke dadanya. Dengan perasaan sedih, Balaam menyampaikan, "Saat ini kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat telah hilang dariku, sampai tak ada yang tersisa sedikit pun selain keburukan dan tindakan kesalahan dan tipu daya." Meskipun kehidupannya telah berubah hingga ia pun menyadari perbuatannya telah ia lakukan, akan tetapi Balaam bin Baurah tetap tidak mau untuk bertobat. Bahkan Balaam memerintahkan kaumnya untuk mengirimkan para wanita cantik kepada pasukan Nabiullah Musa alaihissalam dengan harapan mereka akan tergoda untuk melakukan perbuatan perzinahan, mengingat karena mereka sudah terlalu lama menjadi budak-budak di Mesir. Balaam bin Baurah meyakini bahwa jika pasukan Nabiullah Musa alaihissalam terpengaruh hingga terjerumus ke dalam perbuatan perzinahan, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka akan kalah dalam sebuah peperangan. Dan setelah para wanita itu mendatangi tempat para tentara Nabiullah Musa alaihissalam, saat itu pula terjadi suatu kejadian yang di luar dari dugaan. Ada beberapa pasukan dari Nabiullah Musa alaihissalam melihat wanita-wanita itu dan mereka pun langsung terpesona dengan kecantikannya. Dan mereka membawa wanita-wanita itu menghadap kepada Nabiullah Musa alaihissalam dengan harapan ia akan diizinkan untuk melakukan perbuatan perzinahan. Akan tetapi Nabiullah Musa alaihissalam tidak mengizinkan mereka dan menolak perbuatan tersebut. Sekalipun begitu, kaum Bani Israel memutuskan untuk mengabaikan larangan dari Nabiullah Musa alaihissalam itu. Maka akibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu wabah penyakit yang sangat cepat penyebarannya di kalangan kaum Bani Israel sebagai bentuk hukuman karena perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Balaam telah mempengaruhi dan menggoda kaum Bani Israel, mengirimkan bencana berupa wabah suatu penyakit yang sangat mematikan yang menelan korban sekitar 70.000 nyawa dengan sangat cepat. Mereka mengalami penderitaan yang berkepanjangan sebagai akibat kesalahan dan dosa yang mereka perbuat saat mereka terjerumus dalam maksiat dan tipu daya dari Balaam. Pembantu Nabiullah Musa alaihissalam adalah Fanhas bin Al-Aizar bin Harun mengambil keputusan drastis untuk menegakkan kebenaran.
Ia pun lantas memberikan hukuman kepada para pelaku zina dengan cara mengakhiri nyawa mereka. Saat berdoa, Fanhas berharap, "Ya Allah, inilah yang kami bisa lakukan terhadap orang-orang yang ingkar kepadamu." Maka wabah penyakit itu pun berangsur-angsur menghilang dari kaum Bani Israel, sehingga akhirnya dikarenakan perbuatannya yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan Bal'am dari seorang ulama yang dimuliakan yang hampir mencapai gelar kenabian menjadi seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Diberikan sebuah nasihat ataupun tidak, ia akan tetap terus menjulurkan lidahnya. Kejadian inilah yang menjadikan sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman terhadap Bal'am karena kesalahan dan perbuatannya yang terhasut dengan hasratnya terhadap keduniaan dan kekuasaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Quran, surah Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi ia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Nabiullah Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nikmat keimanannya dan al-ismal azam dari Bal'am, dan doa itu pun diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mencabut semua kemampuan dari Bal'am, termasuk keimanannya, pengetahuannya, kelebihannya, dan al-ismul azam. Pada akhirnya ia pun melewati hari-harinya yang menyedihkan sebagai seekor anjing. Apakah pelajaran yang bisa kita petik di dalam kisah ini? Dan inilah peringatan yang menyayat hati tentang seorang ulama yang mengorbankan keimanannya demi mendapatkan sebuah kekayaan dan kekuasaan serta kepentingan pribadi. Allahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita dengarkan mudah untuk kita pahami dan kita senantiasa ikhlas beramal semata-mata hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.